Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang PHPU dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon atau pemeriksaan pendahuluan. Pada hari kedua pelaksanaan sidang PHPU Pileg 2024, Partai Nasdem menjadi salah satu pemohon dalam sidang di panel 1. Partai Nasdem menjadi salah satu pemohon yang hadir dalam agenda sidang perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Jawa Barat di panel 1 Gedung Mahkamah Konstitusi hari ini. Dari alat bukti yang dimiliki Partai Nasdem, diketahui bahwa Partai Nasdem kehilangan 463 suara di wilayah Dapil 1 Jabar. Selain kehilangan suara, kuasa hukum Partai Nasdem juga menyebut ada penggelembungan suara pada Partai Golkar sebanyak 472 suara. Kuasa hukum Partai Nasdem mengharapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nantinya 463 suara Nasdem di Jawa Barat yang hilang bisa kembali dan mendapatkan kursi di DPR RI. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Ruth Dio langsung dari gedung MK. Ruth, selamat siang. Kapan gugatan untuk Partai Nasdem ini akan diputuskan? Betul sekali, Andi, bahwa untuk hari ini, untuk sesi pertama sidang PHPU terkait dengan pilihan legislatif tahun 2024, baik di panel 1, 2, dan juga 3 yang sudah dimulai pada pukul 8 pagi tadi sudah selesai dilaksanakan. Dan nanti untuk sidang PHPU dari Mahkamah Konstitusi baik dari panel 1, 2, dan juga 3 akan dimulai lagi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau tadi Andi juga sudah sempat menyebutkan bahwa sebagai salah satu pemohon yang turut hadir di ruang sidang panel 1 Mahkamah Konstitusi, Partai Nasdem dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ini meminta hak terkait dengan suara Partai Nasdem terlebih di Dapil Jawa Barat 1 yang diketahui hilang sebanyak 463 suara. Kronologinya adalah pihak dari pada Partai Nasdem untuk Dapil Jawa Barat 1 ini ada putusan dari Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Kemudian KPU ini pada prinsipnya sudah mengakomodir agar suara dari Partai Nasdem yang dikurangi ini dapat dimasukkan ke dalam berita acara ataupun catatan khusus. Nah, namun akan tetapi dikarenakan terbatasnya waktu sehingga pihak daripada Partai Nasdem ini diminta untuk langsung mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Itulah yang disayangkan oleh Partai Nasdem terkait dengan hilangnya suara sebanyak 463 suara dari Dapil 1 Jawa Barat sehingga Partai Nasdem tidak bisa mendapatkan kursi di DPR RI. Tidak hanya di Jawa Barat Dapil 1 juga, namun Partai Nasdem juga memperjuangkan hak suaranya di Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini yaitu Dapil 2. Dan berikut ada wawancara kami dengan kuasa hukum Partai Nasdem dari wilayah Jawa Barat, Husni Tamrin. Hari ini kita mengajukan PHPU untuk Provinsi Jawa Barat. Itu ada 2 dapil, yang pertama untuk DPR RI, Dapil Jabar 1, kemudian untuk Kota Bekasi 2. Nah, yang menjadi titik poin kita di sini untuk yang Jawa Barat 1, itu ada putusan Bawaslu, itu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. KPU pada prinsipnya itu sudah mengakomodir agar suara Partai Nasdem yang dikurangi ini untuk dimasukkan di dalam berita acara catatan khusus. Akan tetapi dikarenakan terbatasnya waktu, ini tidak dapat dimasukkan di dalam D hasil atau di dalam keputusan KPU nomor 360 dalam lampirannya. Maka oleh karena itu, ini sangat merugikan bagi Partai Nasdem, terutama untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jabar 1. Ada 463 suara Partai Nasdem yang sudah terverifikasi dan terklarifikasi berdasarkan penyandingan C
hasil dan dehasil itu Nasdem dikurangi sebanyak 463 suara. Dan ini sudah diakomodir oleh KPU. Ya, Anggi, sampai dengan sepekan ke depan atau sampai dengan tanggal 3 Mei 2024, Mahkamah Konstitusi yang dibagi menjadi 3 panel yang dipimpin oleh masing-masing hakim ketua ini akan terus mendengarkan permohonan daripada pemohon, yaitu dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Sehingga nanti dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan atau pada tanggal 10 Juni 2024, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terkait dengan sengketa hasil perselisihan pemilu legislatif tahun 2024 dari Mahkamah Konstitusi. Anggi. Terus Dio, terima kasih atas laporan Anda.